Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, good morning. Good night maksudnya selamat malam. Salah ngomong, maaf guys. Good naik ke malam, naik itu malamnya. Iya, maaf guys, agak malaman dikit saya syutingnya soalnya saya habis dari Serpong. Oh, dari Serpong. Ngelewatin Rawa Buaya, Rawa Sari, Rawa Badak, Rawa Badak, Rawa Pemaning, Rawa Belong, Rawa ya. Rawa Belang, stasiun Rawa Belang ada, bukan Belalang ya. Belong, Rawa Belong. Tadi sempat hujan juga sih, untung aja nggak deres. Iya, hujannya kali deres ya, nggak deres ya. Iya, lewat stasiun Kalideres. Gak tahu kenapa dinamain Kalideres, mungkin kalinya deres kali. Kalinya deres pesat ini. Jalannya deres. Terus sekarang alhamdulillah di sono jalur keretanya udah ada 2. Dulu kan waktu sebelum tragedi Bintaro kan 1. Ada 3 ya dulu. 1. Oh, 1. Makanya itu kejadian Bintaro itu guys. Kirain maksudnya dulunya 3 terus apa namanya jalur keretanya dijual ini. Enggak udah Iya, makanya kan habis kerusakan itu kan nggak kepake lah. Daripada nggak kepake di ini aja deh. udah Diangkutin aja. udah saya tambahin 1 jadi 2 udah normal. Nambahin pakai apa? Pakai roti. Pakai roti. Enggak, pakai besi. Besi jadi roti ya? Iya, Roti itu besi. memakan waktu paling lama 20 tahun pembangunannya. 10 tahun, biasanya 50 tahun. Lebih lama lagi. Banget. Ya kerja juga bukan saya, tapi ada lagi anak buah saya. Saya nyuruh anak buah saya. Saya kan cuma nugasin doang. Saya kan orang-orang terpenting, orang Ya, sama orang khusus. pokoknya kalau kamu tugasnya ngamen aja di samping rel ya. Ada yang ngasih, terima, ada yang ngasih. Iya. Pokoknya kamu tugasnya bukan memerintah anak buah, tapi kamu ngamen aja di situ kan dapat duit. Iya, iya. Oh, berarti salah jadwal ya, salah tugas ya. Iya, salah tugas kamu ngamen tetap. Nggak usah ngatur-ngatur rel. Rel udah ada yang ngatur. Iya, tadi alhamdulillah saya ngamen dapat lumayan. 1 juta lumayan ya. Dapat 120. Wah, biasanya dapat 20, sekarang 120 ya. 110. Berarti penambahan 100 ya malam Jumat ya. Lumayan Iya. berkah ya. Berkah, lebih berkah lagi besok hari Jumat kan banyak yang amal, banyak yang ini. Oke, sudah selesai kita ngelawaknya dan bercanda dan ketawanya. Seperti biasa kita sekarang kembali ke program ya Pak. Tanya jawab, saya dan Pak Bayu, saya yang bertanya dan Pak Bayu yang berjawab, dikupas sampai habis dan tuntas. Bukan saya yang bertanya, bukan ya. Oke, kembali ke topik semula seperti biasa. Oke, saya mau nanya Pak, kalau artinya lebaran itu apa Pak? Terus halal bihalal itu apa artinya? Terus dan kenapa harus diadain lebaran Idul Fitri Pak? Silakan untuk Pak Bayu kami persembahkan untuk menjawabnya, dikupas sampai tuntas. Mempersilahkan. Iya, mempersilahkan maksudnya. Kalau mempersembahkan disembah berarti. Astaga. Ya maaf guys. Mempersilahkan ya. Mempersilahkan untuk Pak Bayu menjawabnya dengan selesai dan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari si Dalban pengamen jalanan yang lagi viral. yang orang sudah tidak kenal lagi, sudah tidak kenal lagi. orang sudah kenal dengan dirinya. Iya. Itu tadi saya mau menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah arti lebaran ya. Iya Pak. Lebaran itu asal kata dari lebar. Lebaran, jadi artinya apa? Artinya itu yang tadinya kita pakai baju yang sempit jadi lebar. Oh. Nah, itu juga bahasa filsafat. Yang di lebar di sini artinya apa? Tadi pemikiran yang sempit, pemikiran yang kuno, pemikiran yang jadul, itu harus mindsetnya itu dibuka, dilebarkan pada saat-saat lebaran ini. Istilahnya kesimpulannya saling memaafkan sih. Satu sama lain. Lebar, istilahnya jiwa kita. Yang lebar di sini artinya jiwa kita lebar, selebar lautan ya. Jangan sempit. Itu namanya lebaran. Makanya yang dinamakan lebaran itu jiwa kita lebih lebar dari yang sebelumnya. Yang tadinya membenci jadi kasih sayang. Yang tadinya mengolok-olok jadi bersalaman-salaman. Itu arti dari lebaran. Artinya apa? Artinya memakai baju sempit sekarang menjadi baju yang lebih lebar. Yang lebar di sini adalah jiwa kita lebar. Itu ya, yang pertama udah dijawab. Yang kedua, apa sih artinya halal bihalal kan? Jadi kesimpulannya lebaran itu apa Pak? Jiwa kita lebar. Akhirnya kita bisa salam-salaman. Oh. Jadi saling memaafkan sih. Satu sama lain Iya. ya.
Nah, halal bihalal juga hampir sama, halal bihalal halal, asal kata dari hala atau halala. Halala itu artinya apa? Artinya bahasa itu bahasa ini ya, bahasa filsafat juga, itu bahasa Arab, cuman kalau saya artikan halala atau hala atau halala ya, artinya apa? Melepaskan ikat pinggang yang ketat, itu kalau bahasa filsafatnya. Yang kedua, meluruskan benang yang kusut. Yang ketiganya, ini tinggal pilih aja ya, sama juga artinya, mencairkan es yang awalnya menjadi batu. Nah, itu kan bahasa filsafat semua. Pada dasarnya sih istilahnya halal bihalal itu pertemuan, maaf-maafan juga. Kesimpulannya saling memaafkan juga. Istilahnya yang tadinya benang kusut, yang tadinya masalahnya kusut, ketemu jadi masalahnya jadi kelar. Yang tadinya kusut jadi lurus. Masalahnya yang tadinya punya unek-unek apa-apa gitu ya, akhirnya setelah halal bihalal jadi benang yang kusut menjadi lurus. Yang keduanya tadi mengendorkan ikat pinggang, itu artinya apa? Istilahnya ya sama, yang tadinya kita perutnya maksudnya bukan perut di sini diartikan buat perut sebenarnya, yang kita punya masalah sempit akhirnya punya unek-unek juga, setelah bertemu salam-salaman jadi ikat pinggangnya merasa longgar di sini plong gitu ya. Ibaratnya unek-unek masalahnya teratasi gara-gara halal bihalal ini. Yang ketiganya mencairkan es yang awalnya menjadi batu. Artinya apa? Artinya kepala kita yang tadinya kayak batu keras kepala, setelah salam-salaman halal bihalal kita menjadi mencair itu jadi damai. Istilahnya plong juga sempat ya, sama sih bahasanya, dari 1 sampai 2 3 itu halal bihalal itu. Halal bihalal itu pengertiannya adalah yang tadi udah saya sebutkan, bahwa melonggarkan ikat pinggang yang kencang, mencairkan yang es batu yang mencairkan es batu lah ya, mencairkan yang es awalnya menjadi batu. Yang ketiganya meluruskan benang yang kusut. Intinya sih ada persamaan. Yang tadi lebaran juga dua, lebaran sama halal bihalal itu agak bersamaan. Kesimpulannya yang tadinya sempit jadi lebar. Yang tadinya jiwa kita bahwasanya sempit jadi lebar. Yang tadinya jiwa kita pembenci jadi pemaaf, kan begitu. Yang ketiganya adalah kenapa sih harus diadakan Idul Fitri ya? Ini pertanyaan bagus ini ya, cuman padahal bagus tapi sumbang, cuman mau saya jawab juga. Jadi kenapa sih kita harus merayakan Idul Fitri? Idul Fitri itu kembali ke fitri, kembali ke suci, kembali ke orisinil. Jadi pas kita digebleng tarbiyah puasa, selama tarbiyah itu latihan selama 30 hari, kita merayakan hari kemenangan ya. Idul Fitri itu hari kemenangan. Jadi kita melewati masa-masa ujian. Kan manusia itu ada 3, Allah menciptakan manusia ada 3. Allah menciptakan manusia ada 3 tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama harus suruh menjadi saksi di sini, menyaksikan kebesaran Allah yang disebut syahadat tadi, syahadat. Yang keduanya untuk diuji nih, untuk diuji imannya, diuji takwanya, diuji puasanya, pokoknya diuji lah semuanya, diuji miskinnya, diuji kayanya, diuji ibadahnya, semuanya diuji sakitnya, semuanya diuji. Dari sini Allah menciptakan manusia itu yang pertama untuk menjadi saksi, yang kedua untuk diuji. Setelah masa-masa ujian kelar, kita mendapat ijazah namanya sajuta sabar, menghasilkan sajuta sabar, jujur dan takwa, hasil dari ujian itu, atau menghasilkan sabar, tawakal dan ikhlas juga. Sabar, tawakal dan ikhlas, atau sajuta juga bisa. Setelah melewati masa-masa sabar, tawakal dan ikhlas, hanya yang terakhir adalah untuk bersyukur. Yang dimaksud bersyukur di sini artinya apa? Bersyukur di sini bukan hanya berkata-kata, tapi diwujudkan, misalnya dengan cara berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu. Kalau kita punya ilmu, berbagi waktu. Kalau kita punya waktu, berbagi tenaga. Kalau kita punya tenaga, berbagi pikiran. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, berbagi dan lain-lain sesuai dengan yang kita punya secara ikhlas, artinya tidak pakai pencitraan. Dari wujud bersyukur adalah berbagi terhadap sesama. Makanya ciri-ciri orang yang beriman adalah bila berbagi merasa kurang, bila mendapat rezeki sedikit itu merasa cukup. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Balik malah zaman sekarang kalau kita mendapat rezeki malah
mengumpat. Kalau rezeki banyak malah nggak bersyukur ya, balik. Makanya ciri-ciri orang beriman adalah kalau kita dalam urusan berbagi, sodako dan lain-lain itu merasa kurang Hartanya ya. iya, makanya bukan harta yang merasa orang, kita pengennya berbagi mulu gitu, ciri-ciri orang beriman. Nah, kalau mendapat rezeki sedikit kita merasa bersyukur, merasa lebih gitu, karena ya itu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi banyak dikitnya kita harus bersyukur ya Pak. Alhamdulillah ya. Jadi pertanyaan Anda sudah dijawab semuanya dari awal sampai akhir, dari mulai apa arti lebaran udah paham ya. Iya. Yang keduanya tadi halal bihalal itu udah paham juga. Halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab halal atau halala yang artinya mengendorkan ikat pinggang yang kencang, terus mencairkan es batu yang mencairkan es yang awalnya menjadi batu. Yang ketiganya adalah meluruskan benang yang kusut. Ya itu. Jadi ya begitu. Tadi udah saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah kenapa harus diadakan Idul Fitri, karena Idul Fitri itu hari kemenangan. Selama kita diuji, digebelek selama 1 bulan, akhirnya kita bisa memenangkan untuk melatih hawa nafsu tersebut makanya dinamakan Idul Fitri, kembali ke suci, kembali ke nol, kembali ke orisinil. Istilahnya kita tidak punya dosa lagi, laksana bayi yang baru lahir. Itu kalau puasanya benar. Kalau puasanya bukan puasa ular. Kalau puasa ular kan kemarin udah saya ceritakan. Iya. Puasa ular adalah puasa yang hanya mengganti baju saja di saat lebaran, tapi karakter dan sifatnya seperti ular, yaitu lidahnya bercabang 2, artinya munafik, dan mulutnya berbisa. Artinya apa? Artinya mulutnya penebar fitnah, penebar hoak, penebar kebencian dan lain-lain. Makanya kalau orang yang habis lebaran karakternya sifatnya bukan sajuta, sabar, jujur dan takwa, itu puasanya hanya menahan haus dan lapar saja, sia-sia. Terus yang terakhir tadi masalah kenapa kira harus Idul Fitri ya, udah dijawab semuanya. Oke, itu saja. Kayaknya udah cukup, waktunya udah berapa ini, udah hampir 15 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya Pak Bayu yang udah menjawab sampai tuntas. Jika kalian semuanya yang di grup WA maupun dari YouTuber pemula maupun YouTuber profesional ada yang kurang paham dan ngerti, bisa komen di bawah komentar saya, nanti akan dijelaskan oleh narasumber saya, yaitu Pak Bayu. Jadi saya juga meminta maaf apabila saya punya salah dan kata-kata nggak enak dari perkataan saya tadi. Itu cuma lucon dan bercanda doang, ya kan Pak Bayu? Iya, cuman Jangan lupa sebelum menonton video ini di subscribe, like, share, dan komen ya semuanya. Terima kasih. On the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.